Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya mengajar di Sekolah SMK Sekian Negara. Nah, di tahun ini saya mengajar mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 dan kelas 12 dan mata pelajaran produk kreatif kelas 12. Nah, kenapa kita sekarang belajar dengan video? Karena sekarang masih adanya masa pandemi, jadi kita diwajibkan itu belajar dengan sistem online atau disebutnya daring. Nah, oleh karena itu untuk anak-anak semua, jangan karena adanya pandemi ini semangat belajar kita turun, itu tidak boleh. Jadi harus kita tingkatkan kembali pembelajaran kita, kegiatan belajar mengajar. Nah, di video ini saya akan membahas tentang mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11, akuntansi 1, akuntansi 2, dan akuntansi 3. Nah, di akuntansi keuangan ini saya akan membahas tentang materi piutang dagang atau account receivable. Nah, apa sih account receivable atau piutang dagang? Nah, kalian buka di buku paketnya, karena saya materi di sini di PowerPoint ini sama dengan di buku kalian. Di buku akuntansi keuangan halaman 4, di situ ada penjelasan tentang piutang dagang atau account receivable. Nah, tadi yang saya akan jelaskan apa sih piutang dagang atau account receivable. Nah, piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya transaksi. Nah, apa itu transaksi? Transaksi kan ada transaksi secara tunai, secara kredit, ya kan? Nah, di sini transaksi adanya kegiatan penjualan dan pembelian. Misalnya, kita ambil contoh, sekarang kita ada di dalam perusahaan dagang, ya kan? Kan di akuntansi itu perusahaan terbagi menjadi 3. Pertama, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa ini contohnya seperti apa? Bengkel mobil, terus pijat, salon, ya kan? Dia menjual jasa dia, pelayanan dia terhadap customer. Nah, kalau perusahaan dagang itu dia menjual barang-barang yang untuk diperjualbelikan. Contohnya kayak Alfamart, Indomart. Nah, di situ di dalam Alfamart ada jenis-jenis barang atau produk yang siap untuk dijual. Nah, terus ada perusahaan manufaktur. Manufaktur itu apa? Manufaktur itu adalah pabrik. Contohnya kayak pabrik tas. Nah, jadi perusahaan tersebut mulai membeli dari bahan baku, bahan pembantu, sampai nanti bahan-bahan tersebut jadi suatu produk yang siap untuk dijual. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang berjalan di bidang pembuatan produk atau disebutnya pabrik. Nah, di sini tadi yang saya bilang transaksi penjualan secara tunai dan kredit. Jadi piutang itu contohnya ada customer membeli barang di perusahaan kita, tapi dia membayarnya tidak langsung hari itu. Misalnya ada jatuh tempo, udah diambil dulu nih barangnya, dibeli, nanti bayarnya seminggu kemudian, ya kan? Itu terjadi piutang. Jadi barang kita sudah terjual, tapi uang kita masih sama dengan customer tersebut. Nah, apa perbedaannya piutang dengan utang? Nah, lebih gampangnya kalau piutang itu uang perusahaan ada dengan customer, sedangkan utang itu perusahaan punya utang dengan customer atau dengan perusahaan lain. Jarang perusahaan yang punya utang dengan customer, paling dengan perusahaan lain. Nah, ada juga dinamakan merger. Merger itu adalah kerjasama antara perusahaan A dengan perusahaan B untuk menjadi suatu usaha, ya kan? Udah paham semua belum tentang piutang? Saya ulangi lagi. Piutang di sini adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Nah, jenis piutang terbagi 3, ya kan? Kemarin di kelas 10 kalian cuma mendengar tentang piutang dagang. Nah, di sini piutang dagang terbagi 3 jenis. Pertama ada piutang dagang, account receivable yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ada piutang wesel. Ya kan? Piutang wesel yaitu piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah
uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada customer datang ke perusahaan, dia ingin membeli barang tersebut yang ada di perusahaan. Nah itu dia membayarnya misalnya ada jangka waktunya, ini dibayar di bulan depan misalnya ya kan, itu masuknya ke piutang wesel. Nah kenapa adanya piutang wesel? Di sini ada keterangannya surat perjanjian antara kedua belah pihak, jadi sudah disetujui. Jadi nggak boleh kita ada customer membeli di perusahaan kita, di situ nggak ada perjanjiannya, itu nggak boleh. Nah di piutang wesel ini juga terbagi dua, ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Wesel berbunga yaitu wesel yang nilai nominalnya merupakan nilai pada saat penarikan, sedangkan nilai tunai pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah dengan bunga, ya kan? Contohnya dia membeli barang di perusahaan kita seharga 10 juta. Nah, dia membayarnya di bulan berikutnya, maka itu kena bunga. Bunganya berapa? Misalnya 10%. Nah, nanti hasil dari bunga ini ditambah dengan nominal yang pertama dikeluarkan. Misalnya dia tadi membeli 10 juta, bunganya 10%, berarti berapa? Kalau 10%, nanti ditambah 10 juta, ditambah dengan bunganya. Itu nanti wesel berbunga. Nah, wesel tidak berbunga yaitu wesel yang nilai tunai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya, sedangkan nilai tunai jika diperjualbelikan berkurang sebesar bunga diskonto yang diperhitungkan. Jadi wesel tidak berbunga ini tidak ada bunganya meskipun dia membayarnya lebih waktunya dibanding lebih lama dibanding pada saat terjadinya transaksi. Tapi waktu tersebut tidak boleh lebih dari 60 hari biasanya. Kalau sudah lebih dari 60 hari itu masuknya ke wesel berbunga. Nah yang ketiga ada piutang non dagang, yaitu piutang kepada pihak lain yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan, ya kan? Contoh-contoh dari piutang non dagang apa? Di sini ada beban dibayar di muka, terus ada pendapatan yang masih harus diterima, ada uang muka perjanjian, ada piutang pajak, dan piutang lain. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan di Google Classroom. Jadi setelah video ini saya akan memberikan tugas atau kuis harian di Google Classroom yang kemarin sudah kalian masuk atau sudah mengisi absen di Google Classroom masing-masing di kelas kalian. Nah selanjutnya ada pengelolaan kartu piutang, ya kan? Jadi apa sih pengertian pengelolaan itu? Pengelolaan itu adalah manajemen atau mengatur. Nah, itu termasuk ke pengelolaan. Nah di sini ada tugas bagian kartu piutang. Tugas bagian kartu piutang yang berada di bawah Departemen Akuntansi. Tugas harian bagian ini mencatat mutasi piutang untuk setiap debitur. Nah, di sini di materi ini coba kalian buka di halaman 6. Di halaman 6 ini ada pengelolaan kartu piutang. Yang pertama ada tugas bagian kartu piutang. Nah, kegiatan tersebut secara periodik harus dapat menghasilkan hal-hal berikut ini. Pertama, ada surat pernyataan piutang untuk dikirim kepada debitur. Jadi debitur itu harus ada suratnya dari pernyataan piutang. Ini tugas-tugas dari bagian kartu piutang. Yang kedua, ada daftar saldo piutang, memuat informasi mengenai saldo piutang kepada tiap debitur pada tanggal tertentu. Misalnya, pada tanggal 2 Januari itu ada transaksi secara kredit. Jadi barang kita sudah terjual 20 juta. Ini harus dicatat oleh tugas bagian kartu piutang. Maupun itu nominalnya 100.000, 200.000 tetap dicatat. Karena di akhir bulan tersebut pembukaannya harus balance antara uang cash dengan pencatatan. Jadi nggak boleh uang cashnya ada 10 juta contohnya, terus di pencatatan laporan keuangannya ada 9.900.000, itu nggak balance, ya kan? Pasti kalau kalian dengar istilah akuntansi paling yang ada
di benak kita balance atau apa gitu. Nah, di sini ada yang poin ketiga dari tugas bagian kartu piutang. Coba dibaca bukunya. Yang poin C yaitu daftar umur piutang yang memuat informasi mengenai piutang pada tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Jadi itu usia piutang juga punya usia. Misalnya 60 hari, 120 hari, 3 bulan, 6 bulan. Nah, selanjutnya di pengelolaan kartu piutang itu ada mutasi piutang. Apa sih mutasi? Mutasi itu adalah perpindahan. Transaksi penjualan kredit akan berpengaruh positif terhadap saldo piutang, sedangkan retur penjualan, pelunasan piutang, dan penghapusan piutang berpengaruh negatif terhadap saldo piutang. Jadi saldo piutang itu bisa berubah-ubah tergantung dari penjualan kreditnya. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi piutang ialah transaksi penjualan dengan pembayaran kredit, retur penjualan, penerimaan piutang dari debitur, dan penghapusan piutang. Transaksi-transaksi tersebut yaitu yang mengakibatkan terjadi mutasinya piutang. Misalnya di dalam perusahaan tersebut ada transaksi pembayaran kredit. Nah, berarti mutasi piutang di dalam laporan keuangan itu harus ada. Karena ada transaksi-transaksi yang mengakibatkan terjadi mutasinya piutang. Nah, mutasi penambahan dan pengurangan piutang antara lain. Yang poin A, penambahan piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Yang poin B, pengurangan piutang terjadi karena transaksi. Yang pertama, transaksi penerimaan pembayaran dari debitur. Yang kedua, pengembalian barang yang telah dijual atau barang yang diretur. Yang ketiga, penghapusan piutang. Nah, yang sering terjadi apa? Di sini yang sering terjadi yaitu pengembalian barang yang telah dijual. Misalnya perusahaan kita sudah besar, ada suatu usaha yang membeli barang di perusahaan kita yang cukup banyak, ya kan? Misalnya dia membeli air mineral, ya kan, 1 ton misalnya, atau 100 kardus, itu ditaruh di mobil. Nah, pas sampai tujuan di perusahaan yang mengorder ke perusahaan kita, di sana produk kita ada yang rusak. Ya, namanya di perjalanan kan, tumpuk-tumpuk ada yang rusak. Misalnya yang rusak 3 kardus. Nah, itu masuknya ke pengembalian barang yang telah dijual atau disebutnya dengan retur. Ini pasti terjadi kalau orderannya cukup banyak. Nah, di sini ada tabel perubahan, penambahan, dan pengurangan piutang. Coba cek di buku kalian, halaman 7. Di sini ada tabel nomor, transaksi, dokumen, mutasi, piutang. Yang poin 1, di sini ada transaksi penjualan kredit. Dokumennya apa? Penjualan kredit itu dokumennya faktur penjualan. Mutasi piutangnya apa? Bertambah. Jadi kalau ada dokumen faktur penjualan, mutasi piutang itu saldonya bertambah. Yang kedua, ada transaksi retur penjualan. Dokumennya apa? Memo kredit. Nah, jika di situ ada transaksi penjualan atau transaksi retur penjualan, memo kredit, maka mutasi piutangnya berkurang. Jadi saldo yang ada di mutasi piutang itu berkurang jika ada transaksi memo kredit. Yang ketiga, ada transaksi penghapusan piutang. Dokumennya apa? Bukti memorial, ya kan, atau jurnal penyesuaian. Nah, mutasi piutangnya saldonya berkurang. Yang keempat, adanya transaksi penerimaan kas dari piutang. Dokumen di sini ada bukti kas masuk. Jadi saldo di mutasi piutang itu berkurang jika ada transaksi penerimaan kas dari piutang. Nah, di sini ada selanjutnya, membukukan mutasi piutang ke kartu piutang. Jadi saldo-saldo yang ada di mutasi piutang itu kita masukkan ke kartu piutang. Contoh kartu piutangnya ada di halaman 8. Coba kalian buka yang bawah. Di situ ada contoh kartu piutang. Nah, di sini ada nomor rekening 57, namanya Toko Aneka Jaya, alamat Jalan Pandanaran 40 Semarang,
lembar ke atau syarat. Syarat di sini adalah termin. Di sini ada 3/10 dan N per 30. Batas kreditnya 10 juta. Jadi dia nggak boleh lebih dari 10 juta. Jadi nanti kalau ada tugas, contoh misalnya kalian disuruh membuat kartu piutang. Nah, ini contohnya ada di halaman 8. Nah, nama perusahaannya, alamat, lembar, syarat, batas kreditnya itu harus ditulis, harus dimasukin, nggak boleh enggak. Misalnya kalian membuat kartu piutang, tapi nama perusahaannya nggak ada. Nanti bagian yang ngecek, ini kartu piutang perusahaan mana? Ya kan, tidak lengkap. Nah, di sini ada tabel tanggal, keterangan, referensi, mutasi, debit kredit, saldo debit kredit. Nah, di sini contohnya tanggal 1 Agustus tahun 2007. Saldonya di debit 0. Itu nanti kalian lihat sendiri sampai di memo kredit nomor 15. Ya kan, ini contoh-contoh dari kartu piutang. Kalian bisa cek sendiri di bukunya. Selanjutnya, yang ketiga, ada konfirmasi saldo piutang. Apa sih konfirmasi piutang? Nah, di sini konfirmasi adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur. Jadi ada surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur. Pernyataan apa? Pernyataan untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Sedangkan konfirmasi piutang adalah surat pernyataan yang menyajikan rincian jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada waktu tertentu. Kan jadi ada surat dari debitur untuk pernyataan yang harus dibayar pada waktu tertentu. Misalnya dibayar pada 10 Agustus. Nah, kalau udah ada surat tentang tanggal, berarti 10 Agustus harus sudah dibayar saldo piutangnya. Nah, di sini ada jenis-jenis konfirmasi piutang. Pertama, ada konfirmasi positif, yaitu surat konfirmasi yang dikirim oleh akuntan publik yang berisi permintaan agar debitur mengirim surat balasan kepada akuntan publik, baik jika setuju maupun jika tidak setuju tentang saldo dalam surat konfirmasi. Selanjutnya ada konfirmasi negatif, yaitu surat yang dikirim oleh akuntan publik kepada debitur, di mana pihak debitur meminta mengirim balasannya langsung kepada akuntan publik jika tidak setuju atas saldo dalam surat konfirmasi. Jadi kalau tidak setuju itu namanya ke konfirmasi negatif. Nah, selanjutnya ada bentuk surat konfirmasi piutang. Ini kalian bisa cek di halaman 10. Ada beberapa bentuk surat konfirmasi piutang, yaitu sebagai berikut. Ada surat konfirmasi piutang akhir tahun, konfirmasi satuan piutang, dan yang ketiga surat konfirmasi faktur yang belum dibayar. Sampai sini bisa dipahami. Nah, bagi yang belum paham, kalian bisa chat di Google Classroom. Misalnya kalian mau nanya, Pak, saya belum jelas tentang piutang dagang. Itu kalian bisa tanyakan di Google Classroom. Jadi itu Google Classroom yang kita gunakan seharian kita di dalam pembelajaran sistem online, mulai dari absen, tugas, kuis, pertanyaan, materi, itu semuanya ada di Google Classroom. Ya kan? Jadi kalian harus masuk ke kelas kalian masing-masing. Nanti saya kasih linknya untuk masuk ke Google Classroom ke kelas kalian masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus 1. Ini nanti ada di Google Classroom aja contoh-contoh studi kasusnya. Dan ada pelaporan rekapitulasi piutang. Nah, jadi sekarang sekarang saya hanya membahas tentang pengertian piutang, jenis-jenis piutang, kartu piutang, dan konfirmasi piutang, cuma 4. Nanti di pertemuan berikutnya, di video berikutnya itu kita membahas tentang pelaporan rekapitulasi
piutang. Ya, sekian dari video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di Google Classroom. Nah, apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.